Yang jelas, kita punya musuh bersama hari ini, aktor eksternal, yaitu KSP Muldoko, yang berkomplot dengan segelintir kader. Banyak juga dari mereka yang sudah dipecat secara tidak hormat, berkolusi, dan juga mencoba untuk memutarbalikan fakta, menggulingkan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah berdasarkan Kongres kelima tanggal 15 Maret 2020 yang lalu, mencoba menegasikan konstitusi partai kita, ADART, yang juga telah disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM yang juga sudah masuk ke dalam lembaran negara. Kita sama sekali tidak ragu, kita tidak emosional. Yang kita lakukan hari ini adalah untuk melakukan segala hal yang memang untuk bisa menjaga kedaulatan dan kehormatan kita bersama. Ini soal Demokrat ini namanya fenomena hantu blau gitu. Hantu blau mulai gentayangan karena perjanjian blue ghosting. Ada blue ghost, hantu blau ini. Jadi kita mulai lihat bahwa gentayangannya hantu-hantu blau di dalam peristiwa Sibolangit Demokrat ini menunjukkan bahwa ada persiapan yang memang diarahkan secara kriminal, dan itu menunjukkan dari awal ada perencanaan untuk merebut Demokrat. Dan yang paling gampang tentu adalah dengan menyebar uang. Nah, justru di situ terjebaklah hantu-hantu ini nih. Karena beberapa orang mulai buka kartu bahwa dijanjiin 100 juta, cuma dapat 5 juta gitu kan. Jadi perhantuan sebetulnya ada di dalam kubu KLB abal-abal ini nih. Nah, hantu-hantu yang abal-abal juga itu membahayakan sebetulnya reputasi Pak Muldoko sendiri tuh. Mungkin aja Muldoko sekarang menyesal atau lagi berupaya untuk cari cara lain, karena itu akan makin banyak orang yang datang dengan kesaksian itu. Dan ini juga akan mengganggu Presiden Jokowi itu. Jadi sebetulnya soal yang disembunyikan selalu punya momen di mana persembunyiannya itu nggak bisa lagi sempurna, lalu terintip oleh pers, terintip oleh seseorang. Gatot Nurmantio itu potensial sekali buat membongkar perhantuan di dalam peristiwa politik, karena dia mengalami langsung dan orang akhirnya berani untuk saling membuka karena menganggap Gatot aja berani membuka diri bahwa dia sebetulnya hendak dijebak juga tuh. Jadi DPD Demokrat saya kira nanti susul menyusul akan datang ke pengadilan atau datang ke pers untuk mengasih tahu bahwa memang kami dihantui oleh kesalahan kami ingin berubah, karena itu kami ingin buka bahwa kami sebetulnya disogok habis-habisan oleh hantu blau yang bermukim di depan Monas. Itu ada hantu blau di depan Monas. Itu hantu politik begitu. Ngibulnya tuh gak kira-kira 100 tinggal dapat 5 kan. Jadi mungkin sisanya tuh 95 juta itu buat nyogok tuyul gitu. Jadi hantu nyogok tuyul kan biasa tuh kan. Itu Buya Anwar Abbas dari MUI yang tokoh Muhammadiyah, sebenarnya dia ingin menawarkan, ya bikin sajalah Pak Muldoko bikin Partai Demokrat Bersinar atau Partai Demokrat Perjuangan. Yang paling bagus Partai Demokrat Ngibrit gitu. Ini memang akhirnya orang menilai bahwa ini pasti akan dimaksimalkan. Itu kan nggak mungkin kalau misalnya Menko Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak menerbitkan, itu berarti Pak Jokowi harus memecat Muldoko. Nah, kalau terjadi komplikasi politik, Muldoko akan buka juga rahasia-rahasia di dalam tembok istana itu. Jadi begitu berbahayanya soal ini. Kalau dia mendeklarasikan sesuatu dan tidak diketahui oleh istana, itu agak absurd. Istana kan banyak juga hantu yang baik hati yang membisikkan pada pers bahwa ada hantu blau di istana tuh, ini hantu putih baik sebetulnya untuk konsumsi pers kan. Sama seperti zaman jurnalis Hersu punya pengalaman tentu untuk
mendengarkan kuping istana, mulai dari satpam sampai ke tukang suguh makanan itu, sehingga orang terus menyimpan semacam teka-teki. Bener nggak presiden nggak tahu tuh? Kalau presiden dengan cepat mengatakan saya memecat Jokowi, itu seroli ada presiden memecat Jokowi, bisa juga terjadi sebetulnya. Jadi presiden memecat kepala stafnya, lalu persoalannya clear kan, ditutup itu, sehingga nanti akan ada negosiasi lah. Udah, aduh, diam aja, nanti dikasih jabatan baru segala macam. Tapi kalau dicicil, keburu Muldoko itu mulai ragu, bener nggak nih tindakan gue nih? Jadi saya anggap bahwa Muldoko dihantui sendiri oleh kenekatannya untuk melakukan kudeta itu. Nah, kata kudeta itu udah masuk di dalam kosakata politik kita, yaitu bahwa perilaku buruk dari seorang perwira itu mengkudeta anak buahnya sendiri. Anak buah diperintahin aja, ngapain dikudeta itu? Kan ini absurd banget kan. Jadi publik nggak peduli lagi soal legalitas, bisa dapat nama baru atau diakui oleh Hukum, oleh Menteri Yasona, itu publik nggak peduli lagi. Publik tahu bahwa ini adalah keburukan yang diperlihatkan oleh seorang perwira, dan itu membekas pada hidup dia nanti tuh. Kalau sekedar institusi ya orang bisa lupa, tapi nanti orang lihat kalau Muldoko lewat, oh Muldokor lewat tuh, berebut partai orang. Jadi istilah Muldokor juga udah masuk di dalam bahasa Indonesia tuh, sama dengan istilah dungu tuh, dan mungkin itu paralel juga tuh. Kalau baca kamus dungu, sinonimnya mungkin 20-30 tahun ke depan sinonimnya Muldokor misalnya tuh. Sebagai permainan diksi sebetulnya. Tentu kita nggak menginginkan nama Muldoko itu dilembagakan menjadi olok-olok kan. Karena itu Pak Muldoko harus cepat-cepat memutuskan. Dan tentu dia diam-diam mungkin berkonsultasi dengan presiden. Mengapain saya sebetulnya nih? Jadi itu bayangan imajiner saya. Ya, nanti kan ada film yang bagus itu namanya Keluarga Cemara. Kan ada 2 film Keluarga Cemara, di mana diajarkan etika, diajarkan kehangatan keluarga. Saya nggak mau nanti ada film judulnya Keluarga Ngibrit, Keluarga Ghosting, itu kan. Itu yang mestinya kita cegah. Jadi kita ingin agar supaya publik kembali pada kemampuan asalnya untuk membedakan mana yang menjadi isu privat, mana yang menjadi isu publik. Tapi percampuran itu tidak bisa dihindari, justru karena presiden ghosting, Muldoko ghosting, menghindar dari persoalan. Yang afirmatif selalu adalah Demokrat. Dia lakukan aja cara-cara yang dia anggap upaya untuk mempertahankan posisi itu, datang ke Kemenhukam, lakukan orasi segala macam. Itu hal yang justru terbuka. Jadi tidak ada hantu di Partai Demokrat. Apalagi hantu blau, hantu biru. Blau kan artinya biru. Walaupun kostum dari Partai Demokrat adalah biru, tapi dia hantu putih itu. Justru hantu birunya itu ada di kubu KLB abal-abal. Benar, dan kita anggap bahwa peristiwa ini sebetulnya harus kita jadikan momentum untuk mengevaluasi kultur politik kita tuh. Sekaligus monumen untuk mengingat keburukan kekuasaan. Jadi saya kira itu judul kita hari ini. Jadikan peristiwa ini monumen untuk mengingat kebrutalan kekuasaan, dan jadikan dia sebagai momentum untuk mengevaluasi partai-partai politik, kultur politik. Ya, kita berharap begitu, supaya hantu itu kan tidak punya alamat tetap. Jadi kita mesti bikin hantu itu jelas dong alamatnya tuh, di mana alamat hantu. Di istana atau di KSP. Jadi orang mau tahu persis tuh di mana alamat si hantu ini. Ya.